Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah alasan judul skripsi yang ditolak pembimbing. Teman-teman sekalian, kenapa saya memilih topik ini pada kesempatan ini adalah didasarkan pada banyak pertanyaan kenapa judulnya sering kali ditolak pembimbing. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, bahkan lebih dari itu. Jarang yang sekali datang langsung diterima. Nah, beberapa pertimbangan yang harus dipahami adalah bahwa judul skripsi itu adalah judul yang layak untuk diteliti. Jadi intinya adalah judul yang dibawa itu adalah judul penelitian. Nah, dalam hal ini pada kesempatan ini saya akan ambil contoh beberapa judul ataupun alasan-alasan kenapa judulmu tidak kunjung di ACC. Ini terutama penekanannya pada penelitian ilmu sosial. Yang pertama biasanya yang dikatakan oleh pembimbing adalah pada saat menolak judul skripsi mahasiswa adalah ini judul tidak ada masalahnya gitu. Ya, ekspresi menyatakannya macam-macam, ada yang mengatakan ini judul ini tidak ada cerminan masalahnya pada judul ini misalnya. Atau mungkin langsung katakan apa ini judulnya nggak ada masalahnya. Cari lagi judul yang lain yang ada masalahnya misalnya. Itu yang pertama. Itu mesti menjadi perhatian para pembimbing begitu mahasiswa membawa judulnya. Yang dilihat pertama adalah ada masalah tidak di dalam judul tersebut. Yang kedua, biasanya yang ditolak itu adalah judul skripsi yang bukan wilayah kajian program studinya. Nah, kalau yang syarat pertama itu terpenuhi pada judul yang dibawa oleh mahasiswa, tapi kemudian pembimbing akan melihat apakah judul itu sesuai dengan program studi yang teman-teman ambil, yang teman-teman geluti sampai saat diajukannya judul tersebut. Jadi kalaupun ada masalahnya tapi judul itu bukan judul dari program studinya, itu biasanya juga ditolak. Contohnya misalnya teman-teman yang mengambil ilmu komunikasi, program studi ilmu komunikasi, kemudian di dalam ilmu komunikasi juga belajar psikologi, tetapi sebagai landasan berkomunikasi, bukan pada stressing psikologi. Nah, kalau pada saat mengajukan judul teman-teman membawa judul yang berbau atau bernafaskan psikologi murni, tidak ada sentuhan komunikasinya, ya pastilah ditolak. Meskipun pada judul tersebut tercermin adanya sebuah masalah yang layak diteliti. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika judul itu sudah kadaluarsa, pasti pembimbing akan mengatakan, apa ini judul ini sudah kadaluarsa. Nah, apa yang dimaksud dengan kadaluarsa? Itu yang dimaksud dengan kadaluarsa adalah bahwa judul itu bukan saja sudah lama banyak yang meneliti, tapi pada intinya adalah judul tersebut meskipun ada masalahnya, masalah itu dulu bermasalah, tetapi pada saat ini sudah tidak menjadi masalah. Itu yang dimaksud dengan kadaluarsa. Bukan berarti hal-hal yang lain. Misalnya ini contoh yang sederhana saja supaya teman-teman bisa menyerap lebih cepat. Misalnya setelah sekarang ada teknologi WA misalnya, maka SMS hanya sebagian kecil yang menggunakan SMS misalnya. Tapi kemudian ada yang meneliti misalnya efektivitas berkomunikasi melalui pesan singkat SMS misalnya. Itu contoh yang sederhana bahwa itu sudah kadaluarsa karena sudah ada teknologi yang lebih canggih misalnya. Atau yang kedua yang dimaksud dengan kadaluarsa adalah misalnya bagaimana meningkatkan kinerja pegawai pos misalnya dalam mengantarkan atau melayani surat menyurat kliennya misalnya, surat menyurat masyarakat misalnya, kepada masyarakat, hubungannya dengan masyarakat. Kan itu sudah kadaluarsa karena sekarang sudah
ada surat elektronik atau ada cara-cara komunikasi yang lebih modern. Maka pelayanan di kantor pos pun saat ini sudah bukan lagi titik beratnya pada surat menyurat, tetapi 80% sudah pada pelayanan-pelayanan lain yang lebih modern misalnya. Dan banyak lagi contoh yang sudah kadaluarsa, yaitu yang masalah yang saudara ambil itu sudah dianggap tidak bermasalah gitu ya. Sudah ada teknologi yang lebih baru, sudah ada sesuatu yang lebih baru dari yang diangkat itu misalnya. Kemudian yang keempat itu adalah bertentangan dengan norma. Ya, jadi kalau judul teman-teman itu bertentangan dengan norma, itu juga pastilah ditolak. Misalnya bertentangan dengan norma itu maksudnya norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Jadi walaupun menurut teman-teman ada masalah yang pantas untuk diangkat menjadi judul skripsi, tapi ketika pembimbing melihat oh ini bertentangan dengan norma-norma yang 4 tadi, pasti ditolak. Contoh misalnya ada teman-teman yang mengangkat bagaimana hubungan komunikasi antara orang-orang yang disebut sebagai pekerjaannya adalah ataupun PSK misalnya ya, saya ambil contoh yang ekstrim misalnya. Lalu ada mahasiswa ingin mengangkat itu. Untuk apa? Saya ingin melihat bagaimana penerimaan masyarakat terhadap pekerja seks komersial misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu buat apa? Nggak ada kegunaannya. Karena itu bertentangan dengan norma yang malah ini norma 4-4-nya bertentangan. Jadi buat apa diteliti? Karena tidak ada kegunaannya. Itu contoh yang ekstrim ya. Jadi pasti ditolak. Kecuali pada program studi tertentu, misalnya dari Fakultas Psikologi atau dari teman-teman yang menggeluti program studi spesialisasi kriminologi misalnya. Entahlah misalnya yang berhubungan dengan itu, kemudian nanti punya cara-cara tersendiri, ya itulah yang persoalan. Tapi secara umum kalau melanggar 4 norma itu adalah pastilah ditolak. Kemudian yang kelima itu adalah kalau judulnya itu mengandung kesimpulannya diramalkan, itu akan dilematis misalnya. Jadi kalau di dalam sebuah penelitian ilmu sosial misalnya hipotesisnya diterima ataukah ditolak, itu kan nggak masalah gitu. Yang penting penelitiannya benar, prosedurnya. Tapi kalau dilematis ini misalnya, saya ambil contoh nih, sama juga ini yang ekstrim aja, yang mudah dipahami. Misalnya pada teman-teman yang mengambil judul kawasan psikologi agama gitu misalnya, atau kesehatan mental, ingin meneliti sejauh mana kesadaran beragama pada mahasiswi yang kuliah atau mahasiswa yang kuliah di PTN dibandingkan dengan PTS misalnya. Itu dua-duanya kesimpulannya akan dilematis, berbahaya gitu ya. Kalau misalnya ternyata disimpulkan, oh mahasiswa yang di PTN lebih tinggi kesadaran beragamanya, ya merugikan PTS. Kalau kemudian kesimpulannya, mahasiswa yang kuliah di PTS lebih tinggi kesadaran beragamanya dari PTN misalnya, itu dua-duanya salah. Atau mungkin misalnya contoh kedua, ingin membandingkan tingkat kesadaran beragama pada mahasiswi yang berbusana muslimah dengan yang tidak berbusana muslimah. Itu juga melanggar norma dan juga dilematis kesimpulan. Nah, yang seperti itu pasti ditolak ya. Karena kalau kesimpulannya yang berbusana muslimah lebih tinggi dari yang belum berbusana muslimah, itu juga nggak boleh gitu ya, berbahaya. Kemudian atau sebaliknya juga. Jadi tidak bisa itu diterima sebagai judul skripsi. Kemudian yang keenam, ini buat teman-teman yang mengambil judul misalnya begini, yang negatif, ingin meneliti yang negatif. Misalnya kok ada nih siswa misalnya dari teman-teman yang mengambil psikologi atau ilmu pendidikan misalnya, dalam fenomena kehidupan sehari-hari kok ini ada ya siswa yang sering bolos tapi kok prestasi belajarnya bagus misalnya. Atau kok sering ngantuk di kelas tapi prestasi belajarnya bagus.
itu adalah kasuistik. Jadi kalau itu diangkat, itu menunjukkan judul yang negatif. Khawatir judul itu kemudian menarik kesimpulannya begini. Kalau misalnya diambil hubungan antara siswa yang sering bolos sekolah dengan prestasi belajarnya misalnya. Ketika ditarik kesimpulan, ada kasus yang menunjukkan bahwa meskipun dia bolos sekolah, prestasi belajarnya bagus misalnya seperti itu. Ini adalah judul yang akan menimbulkan yang negatif, itu pasti ditolak. Lalu kalau begitu judul yang seperti apa yang layak diterima adalah judul yang ada masalahnya, kemudian masalah itu adalah masalah penelitian, bukan masalah kehidupan sehari-hari, dan itu adalah sesuai dengan program studimu, tidak melanggar norma, tidak kadaluarsa, dan menyatakan hubungan yang positif di dalam judul yang tercermin ketika judul itu dibawa dan diajukan kepada pembimbing skripsi. Itu ya teman-teman sekalian, saya banyak sekali melihat pengalaman dari selama membimbing, banyak masih teman-teman ataupun mahasiswa saya sendiri juga masih ada yang mengajukan judul yang tadi saya jelaskan, mungkin kadaluarsa, tidak ada masalahnya, atau menimbulkan hal-hal yang kontroversial ya. Jadi kesimpulannya bisa dilematis misalnya. Nah, itulah mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi, sebagai pencerahan bagi teman-teman yang akan mengajukan judul skripsi. Saya sudah membuat beberapa video terkait dengan pengajuan judul skripsi ini. Mudah-mudahan ini melengkapi untuk yang kesekian kalinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share kepada teman-teman lain yang membutuhkan informasi ini, dan juga subscribe supaya channel ini terus berkembang dengan dukungan teman-teman. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe, sudah mendukung terus, dan semoga kita terus bersama di dalam berdiskusi memajukan prestasi teman-teman untuk cepat lulus ya, cepat sidang skripsi, cepat wisuda, dan cepat berkarya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.